Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan kuasa Allah, meskipun malam semakin larut, kita semua diberi kesehatan dan kemudahan sehingga sama-sama bisa berada dalam ruangan ini. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, Rasul penghujung, Rasul yang menjadi suri teladan kita semua. Yang pertama, terima kasih kepada rekan-rekan sahabat dari Riset Politik Indonesia yang telah membuat acara ini, acara yang sangat penting untuk kita bersama mencoba bareng-bareng berpikir bagaimana mendorong Aceh menjadi semakin baik ke depan. Saya salam takzim kepada seluruh gure-gure, tengku-tengku, dan sahabat-sahabat yang berada dalam forum ini. Saya tidak menyebutkan satu persatu karena jumlahnya sangat banyak dan waktu kita juga cukup terbatas. Saya ingin memulai dengan ketika bicara soal refleksi MOU Helsinki, siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Nah, pasti catatan penting yang paling utama adalah perang berhenti. Nah, tadi narasumber sebelumnya telah menyebutkan ada 6 poin kesepakatan dalam MOU yang telah disepakatin. Nah, saya ingin mengangkat 1 poin terkait dengan hak asasi manusia, karena kalau kita melihat bahwa sebenarnya di dalam MOU sama sekali tidak menyebutkan persoalan perempuan apapun yang terjadi selama konflik, sehingga ruang yang ada, saya pikir salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah melalui ruang pemenuhan hak asasi manusia. Nah, tadi kita sama-sama sudah mendengar soal anggaran, ada angka kemiskinan di Aceh dan anggaran dengan berbagai dinamika terkait dengan apakah memang benar kemiskinan kita seperti itu atau standar dari indikator miskin itu yang membuat angka menjadi setinggi angka tersebut. Nah, tapi apapun alasannya, kemudian pertumbuhan ekonomi rendah itu membawa dampak yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Jadi ini akan berdampak kepada indeks pembangunan manusia yang berbeda, di mana kalau melihat dari gender development index itu kepemimpinan atau keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Aceh itu rendah. Lalu tadi Pak Rektor juga mengingatkan soal stunting tinggi, lalu angka kematian ibu tinggi, dan juga kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun itu meningkat. Nah, kalau bicara isu ini sebenarnya sangat relevan dengan Goal 5 SDGs yang merupakan komitmen pemerintah Indonesia, dan Aceh sudah memiliki rancangan rencana aksi daerah terkait dengan SDGs. Ini termasuk dengan Goal 5, dan kemudian satu prinsip SDGs adalah bicara soal no one left behind. Dan bagaimana kemudian kita bisa bicara soal damai Aceh kalau kita melupakan bagaimana kondisi perempuan dan anak. Nah, kemudian Islam itu sangat melindungi perempuan dan anak. Hadis juga mengajarkan bagaimana perempuan atau ibu lebih berhak dihormati lebih dahulu dibandingkan laki-laki atau bapak. Ini hadis riwayat Abu Al-Bukhari nomor 5971, dan kemudian keistimewaan merawat anak-anak perempuan dengan baik itu juga masih hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1418. Artinya kita bisa mengecek kesahihan dari hadis tersebut. Nah, saya balik lagi dengan kondisi konteks Aceh tadi ketika kita bicara soal angka kemiskinan. Nah, yang menarik sebenarnya IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Aceh itu tinggi. 71,99, padahal angka rata-rata nasional itu cuma 71,94. Walaupun perbedaannya 0,75, ini luar biasa. Tapi pertanyaannya kenapa kita jadi miskin dengan IPM yang luar biasa tinggi? Nah, kalau kita lihat data tahun 2019, IPM Indonesia sebenarnya masuk ke, ini dihitung kategori tinggi, tapi dia masih nomor 107 dari 289. Dan selalu IPM perempuan yang masih lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Jadi kalau perempuannya 69,18, laki-laki itu 75,96. Kemudian kalau merujuk pada target rensranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ada 11 provinsi yang sudah mencapai target. Provinsi yang belum mencapai target itu termasuk Aceh,
Jawa Tengah, Banten, dan Bengkulu. Jadi itu bicara soal indeks pembangunan gender. Nah, kemudian kalau kita lihat indeks pemberdayaan gender menurut provinsi, Aceh itu nomor 27 dari 34. Angkanya itu 63,31 dibanding dengan nasional 75,25. Bahkan ada 5 provinsi yang melewati nasional. Kemudian presentasi perempuan di parlemen Aceh itu nomor 28 dari 34 provinsi 34 ya dengan angka 11,11, sementara nasional 20,52 dan bahkan ada 9 provinsi yang melewati angka nasional. Kalteng yang paling tinggi mencapai angka 35,56. Tapi yang menarik, walaupun misalnya angka partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan itu rendah, perempuan pekerja profesional itu nomor 5 tertinggi di Indonesia dengan angka 53,92%. Jadi lebih 50% kalau dilihat dari AS, saya pikir ini data ASN ya. Sementara Indonesia itu 47,46. Nah, kemudian bagaimana dengan angka kekerasan? Setiap hari, setidaknya 2 atau 3 perempuan atau anak di Aceh mengalami kekerasan seksual, kekerasan. Ini data dari unit layanan UPTD P2TP2A Aceh Provinsi di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan data Januari sampai dengan Maret 2021. Data terbaru. Nah, kemudian angka kemiskinan perkawinan anak meningkat. Jadi dispensasi perkawinan anak berdasarkan keputusan Mahkamah Syariah. Kalau tahun 2018 itu 75 kasus, tahun 2019 itu menjadi 198 kasus, dan tahun 2020 ada 640 kasus. Jadi bayangkan ya, tadi Pak Rektor menggambarkan ketika bayi, angka stunting 37. Besar sedikit mengalami kekerasan. Besar sedikit lagi dikawinkan. Jadi kapan anak, kemudian apa yang terjadi dengan generasi Aceh ke depan kalau ini tidak menjadi perhatian kita semua? Nah, jadi ini persoalan yang sebenarnya sangat serius. Persoalan lain kemudian kebijakan. Ada beberapa kebijakan di Provinsi Aceh terkait persoalan perempuan dan anak yang cukup baik. Misalnya ada Kanun Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Terhadap Perempuan nomor 6 tahun 2009, Kanun Perlindungan Anak nomor 11 tahun 2008, dan Kanun nomor 17 tentang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran Rekonsiliasi ini adalah contoh sebenarnya, walaupun kita tahu persis bebannya berat, belum berjalan dengan sangat baik, dukungan tidak optimal, tapi paling tidak mereka bergerak ya, dan kemudian mendapat dukungan. Nah, kemudian satu lagi ada kanun kesehatan yang juga cukup responsif gender. Tapi masih ada tantangan. Apa? Di dalam kanun jinayat ada pasal terkait perkosaan dan pelecehan seksual yang berpotensi merugikan atau mendiskriminasikan korban perempuan. Kenapa? Karena ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan li'an, pasal suami istri, pasal sumpah antara suami istri, di dalam kanun jinayat dibawa dalam menjadi kasus perkosaan. Ini dua hal yang sangat berbeda sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Misalnya apa? Ayat li'an itu kalau suami menuduh istri berselingkuh, maka kemudian turun ayat ini perempuan yang sebelumnya tidak punya hak, tidak punya suara dan suaranya tidak didengar sumpah. Oleh Allah diberi ruang yang luar biasa di mana sumpah suami dan sumpah istri itu diakuin. Sehingga ketika si istri bersumpah mengatakan dia tidak berselingkuh, tapi kemudian suami juga bersumpah selingkuh, maka kemudian yang terjadi adalah gugur perkawinan karena sudah tidak ada saling percaya di antara mereka, tapi kemudian kedua-duanya tidak, artinya si perempuan tidak akan mengenal hukuman, yang laki-laki tidak akan mengenal hukuman karena tuduhan-tuduhan tadi. Tapi ayat tadi yang diturunkan khusus untuk melindungi perempuan dalam kanun jinayah dibawa dalam pasal perkosaan, sehingga kalau perempuan korban perkosaan bersumpah mengatakan dia diperkosa, lalu laki-laki pelakunya bersumpah mengatakan tidak, walaupun anak orang hamil, bisa jadi dia kemudian kasus dianggap tidak ada. Nah, ini pasal yang kami advokasi dan alhamdulillah DPRA sudah sepakat tahun depan itu khusus pasal itu saja, yang lain bagus, khusus pasal itu saja yang akan direvisi untuk memastikan rahmatan lil alamin, memastikan bahwa
rahmatan itu bukan hanya untuk satu orang atau dua orang, tapi untuk seluruh umat manusia. Tantangan lain adalah kemudian ada banyak sekali kebijakan di level bupati, wali kota, apakah surat edaran, pergub, dan segala macam yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan. Kita masih ingat bagaimana dulu ketika Bupati Aceh Barat membuat kebijakan terkait perempuan harus pakai rok misalnya. Lalu pernyataan beliau di media yang mengatakan perempuan yang tidak pakai jilbab layak diperkosa. Ini sangat tidak pantas sebenarnya disebutkan oleh seorang pimpinan. Atau banyak kebijakan lain yang kawan bikin heboh dan membuat orang memperolok-olok syariat Islam di Aceh karena ketidakpahaman, karena kebijakan-kebijakan yang kemudian sangat aneh dan banyak melanggar kebijakan yang lebih tinggi. Nah, berikutnya korban pelanggaran HAM. Dokumentasi yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Desember 2020, mereka sudah memiliki data by name by address 5.184 kasus yang sudah bertestimoni. Ada 3.275 perempuan dan 1.889 laki-laki. Dan ini menunggu pemenuhan hak mereka. Ya. Kasus kekerasan seksual ada 63 yang sudah memberi pernyataan, masih ada 121 kasus yang sampai hari ini belum menyatakan pernyataan karena sebagian sudah meninggal, pindah, dan lain-lain. Tapi baru 16 yang masuk skema reparasi mendesak bersama SK Gubernur periode tahun yang lalu sampai hari ini belum ada aktualisasi. Nah, ini sumber data DKKR. Kemudian yang berikutnya adalah masih ada ribuan pasangan yang belum difasilitasi isbat nikah. Ketika menikah masa konflik, mereka tidak memiliki akta nikah dan ini sangat berpotensi merugikan perempuan. Kenapa? Karena pernikahannya tidak tercatat. Jadi suami berstatus lajang, dia bukan gampang bisa menikah 2, 3, atau 4. Kemudian kalau adil ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya menimbulkan kekerasan itu menjadi persoalan serius. Berikutnya kemudian anak tidak akan mendapat akte lahir dan seterusnya. Jadi dan kalau terjadi perceraian, perempuan tidak mempunyai hak terhadap harta. Nah, ini tantangan yang dihadapi. Dan kemudian, apa yang harus dilakukan ke depan? Pertama, memastikan kepenuhan hak dasar termasuk hak korban masa konflik. Kemudian perlu ada payung hukum yang komprehensif untuk memastikan hak perempuan korban kekerasan terpenuhi, termasuk dipastikan revisi kanun jinayat pasal perkosaan dan pelecehan seksual. Berikutnya adalah jaminan keamanan bagi perempuan dan anak-anak untuk memastikan bahwa angka kekerasan tidak lagi terjadi di Aceh. Saya kadang-kadang malu ketika orang bertanya, Suraya, Aceh ini syariat Islam, kenapa bisa bapak memperkosa anak? Kenapa bisa Tengku perkosa murid? Kenapa bisa guru perkosa anak? Saya nggak bisa menjawab kalau dikaitkan dengan syariat Islam. Yang bisa saya sampaikan ini adalah relasi kuasa di mana pelaku dan korban itu relasi kuasanya nggak setara. Nah, kemudian sangat penting sebenarnya bagi pemerintah memiliki data terpilah sehingga RPJMD Aceh itu responsive gender untuk memastikan no one left behind dalam proses pembangunan. Lalu pentingnya pendidikan publik untuk mendorong perubahan budaya patriarki dan mendorong partisipasi perempuan di ruang politik. Lalu penting pemberdayaan perempuan untuk penguatan produk lokal, bukan hanya modal tapi juga life skill, kemudian juga pemudah urusan administrasi. Saya ingat banget itu untuk izin. Ingat ketika Pusat Riset Arsiri di Universitas Yahya Kuala melakukan perurusan izin itu berbulan-bulan, padahal semua level kebijakan sudah ikut terlibat, tapi rumit sekali. Nah, yang terakhir penting sekali perhatian khusus untuk pemuda, baik untuk peningkatan pendidikan, life skill maupun leadership, termasuk peningkatan modal untuk startup. Anak muda ini kan yang akan membangun Aceh ke depan. Kalau kita tidak fokus kepada mereka, apa yang akan terjadi untuk Aceh ke depan? Dan kita tahu bahwa angka yang paling tinggi kan itu angka generasi muda, generasi emas. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Kalau kita ingin merubah, kita harus memunculkan generasi muda dengan cara berpikir yang fresh, dengan inovasi-inovasi yang mungkin saya misalnya yang generasi tua tidak terfikirkan, tapi sama anak muda terfikirkan. Nah, sebagai penutup, saya ingin menegaskan pentingnya kerjasama semua pihak untuk mendorong membuat Aceh menjadi lebih baik. Kita ingat bahwa tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain adalah menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi, dan itu ada di surat Hud ayat 61, serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi, itu ada di Al-Maidah ayat 16, dengan cara beriman dan beramal saleh, itu ada di Al-A'raf ayat 29, bekerja sama dalam menegakkan kebenaran,
dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Itu Al-Ansar ayat 1-3. Jadi mungkin itu catatan dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi kontribusi yang bermanfaat buat kita semua untuk membangun Aceh yang lebih baik. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Suraya Kamal.